Baiklah, belum masuk semua ya? Mbak Asa, tolong teman-temannya diingatkan kembali ya untuk segera bergabung karena pembelajaran akan segera saya mulai. Baik, Bu. Baiklah, pembelajaran saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah jika semuanya sehat ya, karena sehat itu mahal. Sehingga kita harus bersyukur bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di pagi hari ini untuk melakukan pembelajaran dengan baik dan lancar. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Hari ini kita akan membahas materi baru ya. Sebelum itu ada yang masih ingat materi kita kemarin membahas tentang apa? Materi rok lipid, Bu. Ah ya, benar. Jadi kita kemarin praktek menjahit rok lipid ya. Sebelum masuk ke materi, saya cek kehadiran kalian dulu. Mbak Asa Clarissa? Hadir, Ibu. Ikvina? Yuk, hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Nah, Mbak, saya mau tanya nih. Kalian kalau selesai memotong bahan kain, itu sisa-sisa kainnya disimpan atau dibuang ya, Mbak? Dibuang, Bu. Dibuang? Ada yang disimpan nggak? Nggak ada. Nah, jadi sisa-sisa kain itu bisa disebut kain perca ya. Jadi kain perca itu adalah limbah dari potongan-potongan kain. Nah, biasanya disebut kain perca. Nah, kain perca tersebut bisa dimanfaatkan sebagai produk kreatif loh, Mbak, yang mempunyai harga jual yang tinggi. Jadi, sebelum memotong bahan kain itu ada baiknya kita dikumpulin lalu kita buat produk kreatif. Materi kita hari ini kita akan mempelajari pemanfaatan limbah tekstil pada produk kreatif. Apa sih, Bu, tujuan kita belajar materi ini? Nah, jadi tujuannya kalian bisa menjelaskan pengertian limbah tekstil dengan cermat dan bisa membandingkan karakteristiknya dengan benar. Serta nanti kalian bisa membuat suatu produk kerajinan dari limbah tekstil tersebut. Sebentar ya, saya akan menampilkan materi. Apakah materi saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, saya mulai ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari pemanfaatan limbah tekstil busana.
Nah, pengertian limbah tekstil busana. Limbah yang biasanya didapat dari sisa kain dari produksi garmen, modiste, butik, dan berbagai jenis usaha yang bahan bakunya menggunakan tekstil. Nah, jadi contohnya seperti garmen. Dari segi industri garmen, memproduksi itu pakaian yang secara massal ya, dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan jumlah yang sangat banyak tersebut, sisa kain atau perca yang dihasilkan juga pasti banyak sekali. Nah, biasanya itu limbah tersebut dibuang karena penumpukan atau sudah tidak sanggup untuk mengolahnya. Seperti contoh gambar di samping ini, banyak kain perca dari limbah-limbah garmen yang tidak dimanfaatkan kembali. Nah, karakteristik limbah tekstil busana. Di sini ada yang pertama sulit menyatu dengan lingkungan alam. Jadi, limbah garmen yang berupa sisa potongan kain akan sulit hancur meskipun bertahun-tahun lamanya tertimbun di dalam tanah. Misalnya contohnya kalian coba deh, bisa kalian contohkan kain perca kecil segini mungkin, terus kalian coba kubur dalam tanah, nggak usah dalam-dalam, sekitar 5 sentian. Terus kalian cek 1 minggu atau 1 bulan kemudian, itu pasti masih berbentuk kain, terlebih lagi jika kain itu terbuat dari kain tekstil yang sintetis. Seratnya sintetis dan bukan serat alami. Itu akan sulit berbaur dengan tanah. Lalu yang kedua, dapat merusak biota yang ada di dalam tanah dalam jangka waktu tertentu. Nah, akibatnya dan tidak dapat terurainya limbah garmen tersebut seiring berjalan waktu, maka hal ini akan dapat membawa dampak buruk bagi rusaknya biota tanah di mana limbah garmen itu dibuang. Nah, jadi yang ketiga, apabila dibakar asapnya dapat mencemari udara. Pembakaran limbah garmen dan jumlah yang banyak dapat berdampak pada lingkungan udara di sekitarnya jika dibakar ya. Asap dan baunya juga dapat menimbulkan atau mengganggu pernapasan. Lalu kemudian bisa menjadi media perkembangan bibit penyakit. Nah, jika limbah garmen itu bertumpuk-tumpuk, lalu bisa dikumpulkan dengan sampah-sampah plastik lainnya, itu pasti akan menimbulkan bibit-bibit penyakit seperti berkumpulnya hewan-hewan yang misalnya tikus, kecoa, dan lain-lainnya. Lalu yang kemudian bisa menyumbat saluran-saluran air. Nah, di sini misalnya kain yang sudah bertumpuk-tumpuk dibuang sembarangan, nah, itu nanti bisa menyumbat saluran air dan bisa menimbulkan banjir. Yang terakhir, dapat membutuhkan lahan yang luas sebagai tempat pembuangannya. Nah, limbah dari industri garmen atau industri lainnya ada di dalam volume yang besar sehingga penanganannya membutuhkan lahan yang luas. Pula hal ini bisa berakibat garmen menghasilkan berada pada daerah yang misalnya dalam pembuangannya itu di sebuah kota. Itu akan membuat lahan yang cukup luas untuk pembuangannya. Jika di kota, itu kan padat penduduk ya, jadi susah untuk pembuangannya. Lalu kemudian jika dibuang di dalam tanah, lalu kemudian dibakar, tidak boleh. Lalu bagaimana ya Bu cara kita memanfaatkan limbah tekstil busana? Nah, jadi solusi untuk pemanfaatan limbah tekstil busana yang meningkat, kita bisa memanfaatkannya menjadi bahan kerajinan tangan. Karena pemanfaatan limbah tekstil dalam bentuk padat seperti kain perca dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan utama pembuatan kerajinan tangan untuk memperoleh limbah
limbah fashion ini itu bisa memilihnya di pabrik ataupun pengepul seperti produk kerajinan tangan tersebut. Nah, jadi kerajinan tangan itu ada limbah tekstil recycle yang pertama. Limbah recycle ini yaitu limbah yang didaur ulang, bisa berupa kain perca yang dibuat kembali menjadi sebuah lembaran kain dengan teknik patchwork. Apa sih Bu teknik patchwork tersebut? Nah, kalian kan lagi megang HP ya? Coba searching apa itu teknik patchwork. Silakan Ibu beri waktu 1 menit. Bagaimana Bu? Mohon diulang, tadi sinyalnya putus-putus. Jadi kalian bisa tolong searching apa itu teknik patchwork. Yang ini. Saya beri waktu 1 menit ya. Ada sudah yang menemukan? Saya Bu. Ya, siapa? Asal. Coba Mbak Rizka. Jadi patchwork itu adalah kerajinan yang menggabungkan potongan kain perca yang memiliki motif dan warna berbeda menjadi bentuk baru. Biasanya potongan-potongan perca yang digunakan itu berbentuk geometris. Ya, benar sekali ya. Terima kasih, Mbak. Nah, jadi patchwork tersebut merupakan teknik menyatukan potongan-potongan kain yang lebih besar melalui jahitan. Jadi sebelum kita membuat kerajinan, kita membuat dulu terlebih dahulu kain perca yang kecil-kecil. Nah, itu digabungkan menjadi sebuah kain yang lebar. Seperti contoh pada gambar. Sebentar. Nah, seperti pada gambar ini ya. Jadi dibuat segi 4, lalu dijahit, disatukan. Jika sudah menjadi lembaran kain, ini bisa diolah menjadi produk kerajinan seperti tas, selimut, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah limbah tekstil resource. Bisa tolong dibacakan? Baik, Vina. Halo, Mbak Vina. Bisa tolong dibacakan yang kedua? Ada ya? Bahasa tolong dibacakan. Baik, Bu. Kedua, limbah tekstil reus. Limbah busana reus atau digunakan ulang. Bisa berupa pakaian yang dirancang ulang menjadi baru dengan cara diperbaiki. Diperbarui warnanya dengan cara dicelup atau ditambahkan aksesoris lain di atasnya. Nah, jadi limbah tekstil ini digunakan ulang ya. Jadi misalnya kalian punya bahan busana yang digunakan ulang. Misalnya kalian modelnya sudah lama atau nanti warnanya sudah pudar. Nah, itu bisa diperbaiki kembali. Misalnya bisa diperbarui dengan modelnya, atau nanti kalau misalnya warnanya sudah pudar, itu bisa diwarnain kembali dengan menggunakan bahan tekstil, pewarna tekstil ya. Atau bisa nanti ditambahkan aksesoris di atasnya. Nah, jadi bahan kerajinan itu ada 2 macam, yaitu benda hias dan benda pakai. Benda hias merupakan jenis kerajinan limbah fashion yang lebih mengutamakan unsur estetika atau keindahannya. Di samping kegunaannya, misalnya gantungan kunci, boneka, dan hiasan dinding. Nah, seperti gambar di bawah ini. Jadi, bahan yang seperti gantungan kunci itu terbuat dari
limbah kain perca ya. Lalu kemudian ada hiasan dinding. Nah, di sini ada hiasan dinding lalu dibuat ini huruf-hurufnya itu dari kancing baju. Lalu kemudian ada boneka. Nah, ini dapat dimanfaatkan ya. Lalu kemudian yang kedua benda pakai. Benda pakai bentar. Nah, benda pakai merupakan jenis kerajinan limbah fashion yang lebih mengedepankan nilai fungsi. Seperti contoh di bawah ini yaitu horden dan selimut. Ada lagi yang lain? Yang benda pakai? Seperti lap tangan ya. Lap tangan, lalu taplak. Nah, maaf tadi terhenti. Jadi, Ibu lanjutkan dari benda pakai. Nah, benda pakai ini merupakan jenis kerajinan limbah fashion yang lebih mengedepankan nilai fungsi. Nah, jadi dia lebih mengedepankan nilai fungsi seperti contohnya horden atau selimut. Lalu kemudian ada lap tangan, taplak meja, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini ada video. Silakan kalian simak, perhatikan baik-baik alat dan bahan dan cara pengerjaannya. Kalau perlu dicatat ya, karena ini akan berhubungan dengan tugas kalian nanti. Maaf. Ibu ulangi lagi. Nah, tadi sampai sini. Terus.
Nah, jadi ini videonya ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, jika tidak ada, kita lanjut tugas. Nah, ada di job sheet kalian pada halaman terakhir. Silakan dilihat. Itu ada soal latihan. Nah, di situ ada 5 soal dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, dikerjakan pada buku latihan ya. Karena tadi kita sudah melihat videonya bersama-sama, jadi minggu depan itu kita ada jadwal praktek. Nah, jadi bawa alat dan bahan praktek pembuatan bantalan jarum. Seperti yang sudah kalian catat sebelumnya. Nah, jadi ada yang mau ditanyakan mengenai tugas atau mengenai materi kita pada hari ini? Silakan Ibu beri waktu. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Dengan siapa? Sebutkan nama. Atas nama Asa Clarisya, Bu. Iya, silakan pertanyaannya. Izin bertanya, Bu, mengenai tugas. Nah, untuk praktek minggu depan itu apa bahan kain yang digunakan itu harus sama, Bu, seperti yang ditayangkan di video cotton fabric, Bu. Oh iya, pertanyaannya bagus ya. Jadi untuk bahannya itu tidak harus sama. Tapi kita perlu lihat lagi, itu kan tadi bahannya katun fabric. Jadi alangkah baiknya itu sama, tapi kalau jika sama tidak apa-apa. Dilihat dari karena kita membuat bantalan jarum, jadi perlu diperhatikan bahannya itu tidak yang bahan karet itu susah ya. Jadi nanti setidaknya bahan yang digunakan itu tidak bisa membuat jarum yang kita itu jadi tumpul. Jadi ada tuh bahan yang agak keras. Nah, itu tidak dianjurkan untuk praktek minggu depan. Jadi bahannya itu alangkah baiknya itu katun atau bahan-bahan lembut lainnya. Begitu Mbak Asa. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Sudah jelas ya? Jadi, Ibu kasih kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa limbah tekstil itu merupakan limbah hasil garmen, modiste, dan industri pakaian lainnya yang sudah dibuang dan tidak dimanfaatkan kembali oleh yang memproduksinya. Jadi dari hasil sisa-sisa kain itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai produk kreatif seperti bahan kerajinan atau bahan produk-produk lainnya yang menghasilkan harga jual yang cukup tinggi. Begitu ya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke WAG saja ya. Apa ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akhiri. Baik, Bu. Baik, pembelajaran hari ini Ibu akhiri
Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Udah ya guys. Makasih. Ya, An. Sama-sama.